Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan hingga kita diberikan kesempatan dan insya Allah terus diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah, kita sudah menunaikan ibadah puasa Ramadan memasuki ke hari yang ke-15. Sudah setengah perjalanan kita menunaikan ibadah puasa Ramadan ini. Insya Allah semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah SWT dan dijadikan amal ibadah kita dan dijadikan penggugur dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya dan serta para sahabatnya. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya. Dan Alhamdulillah malam hari ini telah hadir Ustadz Rino Zildeni yang akan memberikan kajian doa hari ke-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rino, silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita mampu menjaganya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin yang berbahagia, dalam upaya kita menggapai husnul khatimah itu, dalam menjaga keimanan ini, tentunya kita tidak bisa berjuang kerja sendirian. Kita butuh orang lain, kita butuh lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang saleh, yang senantiasa mensupport kita insya Allah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada beberapa nasihat yang kemudian sempat dirilis oleh penyanyi Islami kita, Opik namanya, dengan judul Tombo Hati. Di salah satu poin Tombo Hati itu, 5 perkara itu, ada berkumpulan dengan orang-orang saleh. Berkaitan dengan berkumpul dengan orang-orang saleh ini, kita mengenal betul kisah tentang Qatilul Mi'ah, pembunuh 100 orang. Mulanya dia hanya membunuh 99 orang. Lalu kemudian berupaya untuk memperbaiki dirinya, namun salah alamat. Dia hanya mendatangi di awal orang yang ahli ibadah, tapi jahil anillah. Ahli ibadah, tapi tidak mengerti tentang ilmu agama. Sehingga kemudian ketika ditanya, apakah mungkin orang seperti saya yang telah membunuh 99 orang diterima taubat yang ada Allah Subhanahu wa taala. Kata ahli ibadah ini, inilah makanya di banyak kitab, di beberapa bab dijelaskan tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu.
Kata ahli ibadah ini, nggak mungkin. Dosamu sudah terlalu banyak. Ya. Tidak akan mungkin pintu taubat dibukakan oleh Allah untuk dirimu. Akhirnya laki-laki yang sudah membunuh 99 orang ini menggenapkan menjadi 100 dengan memenggal leher ahli ibadah tadi. Lalu kemudian dia melanjutkan pengembaraannya untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Sampailah kemudian dia bertemu dengan ahli ilm, orang yang berilmu, dan kemudian dia bertanya hal yang sama kepada orang yang pertama, ahli ibadah. Bagaimana pendapatmu? Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah kemudian Allah menerima taubatku? Kata laki-laki ini. Ahli ilmu ini pun menjawab, tentu selagi belum ghargharah, sebelum sampai nyawa kita di tenggorokan. Innallaha la yushraka innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni selain dosa syirik liman yasha, bagi hamba-hambanya Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba-hamba yang Allah kehendaki. Singkat cerita, kemudian kisah ini bercerita tentang betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian masyarakat kita mengenal dengan baik tentang kisah satu jengkal lebih dekat ke arah tujuan. Itu mungkin yang paling kita kenal dari kisah ini. Kisah tentang satu jengkal yang lebih dekat ke tempat tujuan sehingga membuat laki-laki ini masuk ke dalam jannahnya. Tapi kemudian luput mungkin dari pembahasan kita semua bahwa betapa pentingnya sebuah bi'ah salihah, sebuah lingkungan yang baik, lingkungan yang kemudian bisa mensupport keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang kemudian bisa mensupport kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasan tentang kepribadian, kita juga sama-sama sudah belajar bahwa kepribadian kita dibentuk oleh dua hal. Yang pertama karena faktor nature, faktor keturunan, faktor kelahiran, genetika. Dan yang kedua karena faktor nurture atau lingkungan. Dan kita juga belajar bahwa faktor nature tidak jauh lebih besar dibandingkan faktor nurture. Perbandingannya menurut para ahli, faktor nature itu 25%, sedangkan faktor nurture, faktor lingkungan adalah 75%. Betapa besarnya pengaruh lingkungan bagi kepribadian kita semuanya. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti betul pada kita semuanya untuk memperhatikan siapa kawan kita. Kenapa? Karena nanti di akhirat sana kita akan dikumpulkan bersama dengan kawan kita waktu di dunia. Al-mar'u ma'a man ahab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Karenanya sekali lagi betapa pentingnya bagi kita semua untuk memiliki kawan-kawan yang saleh, lingkungan yang baik. Sebagaimana kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan ketika kita kemudian memperoleh kawan yang baik, kawan yang saleh, apa kata Umar bin Khattab? Ma'atal abda ba'dal Islam ni'mah khairan min akhin saleh. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara yang saleh. فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ وُدًّا مِنْ أَخِيهِ فَلْيَمْتَمْسِكْ بِهِ. Apabila engkau dapati salah seorang dari sahabatmu yang saleh, maka genggam dan pegang erat dia. Jangan lepaskan. Semoga para hadirin semua pada malam hari ini di program 17 menit vaksinasi qalbu senantiasa Allah kumpulkan dengan orang-orang saleh yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkumpul dengan orang-orang saleh itu ibaratnya kita mendekat kepada penjual minyak wangi. Mungkin penjual minyak wangi itu
akan memberikan hadiah kepada kita, atau kita akan membeli darinya, atau kita bisa mendapatkan bau harum dari penjual wangi itu. Adapun kemudian ketika kita bergaul, berkumpul dengan orang-orang toleh, kawan-kawan yang buruk, itu seperti seorang penjual, atau maaf, seperti seorang peniup alat untuk menyalakan api. Bisa jadi dia akan membakar pakaian kita semua, kata Nabi, atau kita akan mendapatkan bau yang busuk, bau yang buruk. Mudah-mudahan sekali lagi Allah jaga kita semuanya, berkumpul senantiasa dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu mengingatkan kita, orang yang selalu membenarkan kita apabila kita melakukan kesalahan, orang-orang yang kemudian selalu mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang insya Allah akan menggenggam tangan kita nanti di yaumil qiyamah, seraya mungkin ketika kita nanti tidak masuk ke dalam jannahnya, tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, lantaran kita memiliki kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang saleh. Kemudian kawan-kawan kita yang saleh ini mengajukan banding kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mohon kepada Allah, ya Rabb, mereka itu, orang-orang yang berada dalam neraka itu, pernah berpuasa bersama kami, ya Allah. Mereka pernah sholat bersama dengan kami, dan juga melaksanakan haji bersama kami, ya Allah. Karenanya bebaskan mereka dari neraka-Mu, ya Allah. Subhanallah. Sekali lagi, almar'u ala man ahab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Tinggal siapa orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan yang kita cintai adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa taat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah jemput mereka dalam kondisi yang terbaik, husnul khatimah. Marilah kita semua mengadakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap, memohon agar Allah memberikan kepada kita lingkungan yang saleh, bi'ah salihah, kawan-kawan yang saleh, kawan-kawan yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wafiqna fih bimuwafaqatil abrar, wajibna fih murafaqatal ashrar, wa awina fih birahmatika ila daril qarar, bilahiyatika ya ilahal alamin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di bulan ini agar kami bisa bergaul dengan orang-orang yang baik. Jauhkanlah kami dari bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Berilah kami perlindungan di bulan ini dengan rahmat-Mu sampai ke alam akhirat. Demi keesahan-Mu, wahai Rabbul Alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Alhamdulillah mendapatkan ilmu lagi. Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Rino tadi, kalau kita sering berkumpul dengan penjual minyak wangi, kita ikut harum ya Ustadz ya. Demikian pula kalau kita sering-sering kumpul dengan sampah ya baunya tularan jadi sampah. Bahkan disebutkan oleh Robert Kiyosaki, penghasilan seseorang itu dinilai dari 5 orang, dari orang terdekatnya. Nah, kalau kita memanah ini, kalau kita ingin tetap tawakal, meningkatkan keimanan kita, tentunya kita bisa memutuskan mulai saat ini dan seterusnya untuk bergaul dengan siapakah diri kita. Karena nasib kita ditentukan dengan lingkungan kita. Terima kasih Ustadz Rino. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Rino, bagaimana kabar iman Anda Bapak Ibu? Saya jadi ikut-ikutan ini. Bagaimana kabar iman Anda? Insya Allah semakin berkualitas. Baik, kita akan lanjutkan dengan pemanaannya dengan
menggunakan teknik EFT. Namun karena ini hari yang ke-15, maka kita menggunakan sesuatu yang lebih berbeda dan lebih istimewa insya Allah. Biasanya kita menggunakan 7 titik, maka di kesempatan malam hari ini kita menggunakan 2 titik saja ya. Yaitu yang pertama tetap diawali dengan menekan di dada kiri ya, tekan, diputar-putar secara perlahan. Kemudian titik yang kita gunakan malam hari ini di bawah mata dan di tulang selangkah, hanya 2 titik itu saja. Nah, di perjalanannya saya akan membimbing Anda menggunakan teknik deep breathing sekaligus visualisasi. Baik Bapak Ibu, mari kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda tarik nafas yang dalam menggunakan dari lubang hidung Anda ya. Kemudian tahan sebentar di dada. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan dari hidung juga. Ya, silakan. Nanti begitu saya bilang tahan, kemudian dihembuskan, silakan dihembuskan secara perlahan. Mari saya contohkan ya, tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Tahan, tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Tahan sebentar, tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mari lanjutkan. Tarik nafas yang dalam. Tahan sesaat. Sambil rasakan nafas itu mengalir di dalam tubuh Anda, memenuhi rongga di paru-paru Anda. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Tahan, tarik nafas lagi. Tahan. Dan berikan rasa bersyukur terhadap nafas yang mengalir di dalam tubuh Anda. Hembuskan secara perlahan-lahan. Atur kembali tarikan nafas Anda. Tahan. Anda boleh menutup mata, memejamkan mata atau membuka mata Anda, manapun yang Anda pilih. Tetap konsentrasi dengan apa yang saya sampaikan. Hembuskan perlahan-lahan. Nah, sekarang tekan di dada kiri Anda. Diputar-putar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ampuni segala dosa-dosaku. Ya Allah, aku memohon kepadamu, dekatkan diriku kepada orang-orang yang mengingatkan diriku selalu untuk bertawakal dan menjalankan seluruh perintah-perintah agamamu. Sambil Anda putar, visualisasikan orang-orang di sekeliling Anda, sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda. Imajinasikan dan perbesar gambarnya, berikan warna yang jelas, berikan senyuman sebagai rasa bersyukur. Sambil Anda memvisualisasikan sahabat-sahabat Anda, teman-teman Anda di sekeliling Anda dalam pikiran Anda, bayangkan dan imajinasikan sahabat-sahabat Anda, diri Anda, menunaikan seluruh perintah-perintah agama. Menghadiri kajian-kajian agama, membaca Al-Quran, mengingatkan untuk selalu menunaikan sholat, mengingatkan untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah,
mengingatkan dan saling mengingatkan untuk bertutur kata sesuai dengan adab dan karakter yang luhur. Cerminan dari Rasulullah yang selalu santun dalam bertutur kata. Imajinasikan dalam pikiran Anda dan katakan, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, ini yang aku inginkan mulai saat ini dan seterusnya, bergaul dengan orang-orang yang selalu mengingat-Mu ya Allah, yang selalu menunaikan seluruh perintah-perintah agama-Mu, yang selalu bertawakal kepada-Mu ya Allah. Ini yang aku inginkan. Aku bersyukur memiliki sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan, yang selalu bersama-sama menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Ini yang aku inginkan mulai saat ini dan seterusnya. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas lagi. Hembuskan sambil tersenyum. Tarik nafas lagi. Tahan. Berikan senyuman yang terbaik yang Anda miliki. Good. Silakan Anda ketuk di titik di bawah mata Anda. Silakan ikuti kata-kata saya. Ya Allah, terkadang saya memiliki kegelisahan, memiliki kegundahan dan keraguan untuk bergaul dengan orang-orang di sekeliling diriku. Kadang diriku memiliki ego yang begitu besar, seolah sulit untuk memilih siapa sahabat-sahabatku yang seiman, yang selalu mengingatkan diriku untuk menunaikan perintah-perintah-Mu. Namun, di malam hari ini, mulai saat ini dan seterusnya, aku bersyukur kepada-Mu ya Allah, dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa, yang bersama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kebajikan untuk selalu menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Aku bersyukur sepenuhnya. Aku sangat bersyukur. Silakan di titik di bawah tulang di leher. Sambil tetap imajinasikan, bayangkan orang-orang di sekeliling Anda yang mendampingi Anda untuk mengingatkan selalu untuk menunaikan perintah-perintah Allah. Ya Allah, anugerahilah kepadaku, anugerahilah kepada diri kami di bulan ini, di bulan suci ini ya Allah, agar supaya bisa bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan jauhkanlah diri kami dari bergaul dengan orang-orang yang jahat. Ya Allah, berikan kami perlindungan di bulan ini dengan rahmat-Mu ya Allah, sampai ke alam akhirat. Demi keesaan-Mu ya Allah, wahai Tuhan semesta alam. Tarik nafas Anda, hembuskan perlahan-lahan. Sambil tetap memvisualisasikan, membayangkan
Anda bersama sahabat Anda berada di rumah ibadah, mungkin juga berada bersama-sama di tanah suci, menunaikan ibadah umroh, menunaikan ibadah haji bersama-sama, dengan kebahagiaan, dengan silaturahmi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan, ini yang aku inginkan mulai saat ini dan seterusnya. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Silakan buka mata Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, insya Allah ini bermanfaat. Insya Allah kita semakin didekatkan dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang yang sangat luar biasa, yang selalu mengingatkan kita untuk berbagi kebaikan dan kebajikan dan selalu menunaikan perintah-perintah Allah SWT. Terima kasih. Sampai bertemu di esok hari. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sukarti. Terima kasih Pak Pranajaya Horas. Bu Dami, terima kasih. Terima kasih Mbak Ike, Mbak Vivi, Bu Kusmiati, terima kasih. Mbak Dewi Safi, terima kasih ya. Terima kasih, Coach. Sama-sama Mbak, ini Bu Adis ya. Bu Adis, terima kasih. Mbak Sari, terima kasih. Mbak Dewi Santi, terima kasih. Mas Akbar, terima kasih. Dan teman-teman semuanya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya. Insya Allah kita berjalin silaturahmi yang semakin diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.